Follow up. Di bisnis ini, uangnya ada di follow up. Kalau tidak mau follow up, maka tidak akan dapat apa-apa. Faktanya, 48% orang tidak pernah mau melakukan follow up. 25% berhenti setelah follow up kedua. Hanya 12% yang berhenti setelah follow up ketiga. Dan hanya 10% yang mau follow up lebih dari 3 kali. Seringkali orang tidak langsung mau membeli, masih mau pikir-pikir dulu, mau bilang suami dulu, atau memang belum ada uangnya. Karena alasan itulah kita harus melakukan follow up. Biasanya mereka membeli setelah berkali-kali di follow up. Saat kita baru sekali posting, tidak akan ada yang langsung ingin membeli. Jadi jika baru 1 atau 2 kali posting, merasa bisnisnya susah, tidak closing-closing, jangan dibawa ke hati. Karena sudah ada statistiknya. Hanya 2% yang mau beli di postingan pertama, 3% di postingan kedua, 5% di postingan ketiga, 10% di postingan keempat, dan 85% di postingan kelima hingga ke-12. Bagi teman-teman yang baru memulai, harus rajin-rajin untuk posting. Jangan bilang susah kalau baru posting di bawah 4 kali. Apalagi kalau data pertemanan di FB masih 1000. Kalau di bawah 4 kali posting, 5%, berarti cuma 50 orang yang lihat dan belum tentu beli. Statistik ini harus dijadikan pegangan supaya kita rajin posting. Prinsipnya, bisnis di sosial media tidak boleh baper. Istilahnya no PV on baper. Artinya tidak ada PV atau penjualan kalau kita baper. Dalam melakukan follow up, pencatatan sangat penting. Orang-orang yang sudah mulai tanya-tanya soal produk, masukkan ke dalam buku catatan customer base. Selanjutnya bisa kita follow up. Kemudian catat juga para distributor atau reseller dalam tim kita. Pada saat kita follow up, perhatikan skema diagram yang sudah di-share dalam komunitas The Enterprising. Apakah orang ini sudah pernah diprospek sama orang lain atau belum? Downline orang lain atau bukan? Contoh cara kita memilah. Jika ada yang bertanya, "Mbak, saya mau dong pasta giginya." Kita langsung tanya, "Mbak pernah coba atau belum?" Kalau dia bilang, "Sudah pernah coba sih," tanya lagi, "Oh, udah pernah beli? Ada yang nawarin atau pernah beli di online shop seperti di Tokopedia dan lain-lain?" Kalau dia bilang belinya di online shop atau Tokopedia, itu artinya free market. Silahkan dilanjutkan karena dia bukan prospekan orang lain. Tetapi kalau dia bilang, "Pernah sih ditawari teman saya," nah kita sampaikan begini, "Kalau gitu Mbak, lebih baik ke temannya lagi, apalagi temannya teman dekat, supaya nanti jangka panjang lebih enak." Kenapa kita perlu men-screening? Karena kita mau bisnis yang berkah. Tidak ambil market orang lain yang artinya tidak ambil rezeki orang lain. Jadi rezeki kita halal dan berkah. Kita mau bisnis yang jangka panjang, berkah, bermanfaat bagi anak-anak kita. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dengan cara curang, banyak ambil-ambil prospek orang lain. Setelah kita screening, ternyata mereka bukan prospek orang lain dan bukan downline orang lain. Artinya free market. Baru kita bilang, "Oke Mbak, tadi mau tahu tentang pasta gigi AP24? Segera kirimkan gambar pasta giginya juga tentang pengetahuan produknya." Dan akhirnya dia akan baca. Kemudian ketika dia tanya harga, kita informasikan seperti ini. Harga non-member kalau beli satuan 122.000, harga member 85.000. Atau harga member jika mau jadi reseller, minimal beli 17 piece, harganya 52.000. Dan mereka boleh jual dengan harga 122.000 atau merekrut orang jadi member dengan beli satuan yang harganya 85.000. Jika ada orang yang akhirnya bilang mahal, belum ada uangnya, dan ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, artinya ada skill yang harus kita asah selanjutnya, yaitu belajar bagaimana menjawabnya. Ini disebut handling objection di materi selanjutnya.